Anjir. Foto siswa SMA 1 Cimarga sebelum ditampar dan foto siswa setelah ditampar. Ini mungkin menyebabkan orang tuanya mau menuntut ke jalur hukum, lebih ke wajah. Aduh, netizen teman-teman ini memang paling ya, paling kreatif banget kalau udah bikin begini. Dan inilah bentuk apa ya, kekesalan dituangkan jadi meme kayak gini nih. Wal hai. Welcome back to my channel, saya Tuci. Jadi kasus ini benar-benar ramai dan menyita banyak perhatian, termasuk sampai KDM pun sempat mengomentari terkait dengan permasalahan ini. Walaupun ini sudah selesai ya, kalau nggak salah tuh Rabu kemarin itu sudah selesai di pertemukan keduanya. Tapi sayangnya orang tuanya kayaknya nggak ikut, mungkin karena sudah udah kena mental karena serangan dari netizen luar biasa ya. Dan 630 anak itu pun gue denger sih, koreksi kalau gue salah, sekolah merencanakan menghadirkan psikiater juga karena secara mental mereka kena. Nah, itulah akibatnya ketika ada sesuatu langsung memutuskan ya keberpihakan atau berkomentar gitu kan, yang akhirnya salah. Ada rasa kasihannya juga sih terhadap 630, tapi kayaknya nggak adil kalau cuma 632 ini yang kena serangan dari netizen. Tapi kemana nih orang tuanya yang memperbolehkan anaknya tidak masuk sekolah? Itu juga harus jadi pertanyaan. Dan tambah lagi isu yang berkembang nih, adanya dalang katanya dari pergerakan ini, karena bentuknya masif banget ya. Terus ada vandalisme, ada spanduk yang ditulis tuntutan untuk memberhentikan Kepsek gitu kan. Ini nggak tahu ya apakah benar ada dalangnya atau tidak, tapi itu isu yang berkembang. Dan netizen 62 masih terus meluapkan kekesalan terhadap anak yang merokok ini khususnya, sehingga jadilah banyak meme seperti saat ini. Aduh, kita rokok loh. Duta Rokok SMA 1 Cimarga. Mudah-mudahan enggak ya, karena memang histori kita tuh kalau ada yang kayak gini-gini, orang yang melakukan kesalahan, kayak ada yang meledek tentang Pancasila jadi duta Pancasila gitu kan. Mudah-mudahan yang kali ini tidak ya, karena ini bakal menambah reaksi netizen 62, masyarakat Indonesia akan semakin muntap gitu kan, makin marah sih kalau benar terjadi. Ya terlepas ini masa sudah selesai, dan ini ada satu video di mana gubernurnya pun akhirnya meminta maaf ya, minta maaf. Mungkin dia pingin membuat keputusan yang cepat ala KDM tuh kan, yang langsung bereaksi cepat gitu. Cuma masalahnya harus belajar banyak lagi kayaknya sama KDM. Ini adalah di sekolah. Oleh karena itu saya sampaikan permohonan maaf saya selaku Gubernur Banten, dan saya berjanji saya akan menindaklanjuti dan kemudian memastikan bahwa sekolah adalah tempat paling aman untuk anak-anak kita ke depan. Kemudian pada adik-adik, anak-anak yang tadi baru saja purna. Purna ini maksudnya apa nih? Purna apa nih? Belum kelulusan dong. Ya terlepas sudah minta maaf, cuma di masyarakat nih sudah dianggapnya terlambat dan membuat keputusan yang lebih terkesan memihak kepada anak sekolahnya, karena dia menonaktifkan kepala sekolah gitu kan. Walaupun maksudnya menonaktifkan tuh mungkin biar lebih leluasa melakukan penyelidikan, tapi kan permasalahannya ini belum sampai ke ranah hukum. Kalau sudah ke ranah hukum, oke lah dinonaktifkan karena bisa mengganggu jam kerjanya si kepala sekolah gitu kan. Cara mengajarnya mungkin jadi terganggu, tapi yang belum. Yang seharusnya langsung dipanggil dan lakukan mediasi, karena ini masalahnya kalau udah sampai di media sosial, potensi viral tuh besar banget. Dan isu terkait dengan kriminalisasi terhadap guru ini kan memang sudah banyak ya terjadi.
Terlepas ada beberapa memang gurunya yang salah, tapi kali ini kan kalau gue ngelihat ya bisa jadi ada yang berpendapat kan ini adanya keterlibatan kekerasan, walaupun kekerasan yang dilakukan menurut gue itu terukur ya gitu kan. Dan kalau kita bicara undang-undang dan lain sebagainya, anak-anak yang merokok ini pun ini bisa kena karena ada kok perundangan yang mengatur terkait dengan larangan untuk merokok, khususnya di sekolahan. Di gedung-gedung itu kan udah ada tuh undang-undangnya, dan termasuk sekolah kan masuk. Dan dendanya lumayan tuh, sekitar 50 jutaan deh kalau nggak salah. Ya, jadi memang tindakan cepat perlu, dan melakukan keputusan juga memang harus gitu kan. Cuman salahnya harusnya mungkin mediasi dulu gitu kan, baru nonaktif. Sekiranya akan berlanjut ke hukum ya dinonaktifkan. Tapi sekiranya cukup dimediasi dan selesai, kan tidak perlu berkepanjangan akhirnya. Ini yang dirisaukan oleh masyarakat, dan beberapa malah menuntut gubernurnya sama wakil gubernurnya mundur, karena di awal yang setahu gua yang mengomentari adalah wakil gubernurnya. Sekarang gubernurnya juga kena, karena setelah itu ada video-video di mana gubernurnya juga bilang akan menonaktifkan kepala sekolahnya, walaupun langsung diaktifkan kembali. Itu pun mungkin karena serangan yang luar biasa di Instagramnya Pak Gubernur Banten. Aduh, Indonesia dilawan, netizennya kenceng bro, BPS-nya kenceng. Gimana? Ibu maafkan dan begitu juga ibu minta maaf, dan terkait kata-kata itu semoga di hati Indra lukanya nanti hilang. Pak Gubernur sudah memberikan penampilan tentang keikhlasan. Mudah-mudahan Indra bisa legowo dan ibu doakan juga sukses. Amin. Ya, Dimaafkan, didoain lagi sama gurunya, dan gurunya minta maaf lagi kepala sekolahnya. Kenapa ini tidak? Ini kalau nggak salah adalah mediasi yang dilakukan oleh gubernur ya, dipanggil ke kantor gubernur, yang mana orang tuanya nggak datang, yang teriak-teriak akan memproses secara hukum gitu kan, yang galak di awal ternyata tidak hadir, dan hanya anaknya dan ibu kepala sekolah. Coba yang kayak gini ini dilakukan di awal ya, begitu ada kejadian langsung respon. Karena pasti viral ya 1 hari atau 2 hari, hari keduanya lah gitu kan, karena ini 1 hari langsung viral kan, rame. Kalau langsung disikapi, kemungkinan besar tidak akan jadi seperti ini. Dan efek rangkaian gerbong kereta apinya adalah sekarang banyak perusahaan-perusahaan pun yang menyatakan tidak akan menerima kelulusan dari SMA Negeri 1 Cimarga. Karena akibat yang 630 juga ikut-ikutan masalahnya. Kalau mereka tidak ikut-ikutan, mungkin yang di blacklist cuma 1 orang nih. Ini 630 anaknya ikutan meminta kepala sekolah diganti. Gila. Mau jadi apa Indonesia kayak gini? Yang di tunnel gue sebelumnya gue taruh itu makanan MBG, kasih rokok sekalian, kasih kopi kan. 4 sehat 5 sampurna mile. Sampurna mile gitu ya. 4 sehat 5 sampurna mile. Itu kayaknya mungkin dimasukkan ke dalam MBG sekalian. Nanti sekolahnya di sini bebas rokok, bebas ngopi gitu kan, bebas nongkrong di warung, di kantin. Aduh. Ibunya nih. Karena melakukan anak saya akan membuat lebih baik lagi. Gue gak tau nih, kayaknya lebih ke shock, atau kayaknya masih ada marah tuh dari gesturnya gitu kan. Dan tadi sebelahnya adalah kepala sekolahnya kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah.
yang coba menenangkan. Akhirnya mencabut laporan di kepolisian. Itulah Bu. Jadi buat pelajaran, dilihat lagi. Udah banyak video-video berkeliaran di sana. Kita-kita yang dulu generasi-generasi tahun 90-an, 80 apalagi gitu kan. Hal-hal seperti ini nih menurut kita dulu tuh udah wajar gitu kan. Ketika kita melakukan kesalahan tuh ya, wah, bisa ditempelin, bisa di rambut dicukur nggak jelas gitu kan. Tapi memang karena kitanya badung dan kita menerima hal yang kayak gitu karena kesalahan. Dan kembali lagi hukuman-hukuman yang dilakukan menurut kita zaman dulu ya masih ya terukur lah gitu kan. Ya sakit sih sakit, tapi ya wajar lah gitu. Karena kita bandel banget zaman-zaman dulu. Ada yang bandel gitu kan. Dan makanan tuh kayak lihat mistar dari kayu yang 1,5 meter apa 2 meter tuh, gue lupa itu kurangnya. Itu sering mampir tuh di badan, di tangan kalau kita nakal. Biasalah kalau guru nggak ada kan suka rame-rame kita teriak-teriak, dan sebelnya biasanya ada yang tukang catat tuh. Si A jalan-jalan Pak, si A main gendang-gendang meja, nah itu calon kena tuh, setrap ya. Tapi menurut gue itulah yang ngebentuk kita lebih memiliki adab juga gitu kan, dan kita akhirnya menghormati juga guru. Apa yang dilakukan memang dalam hal mewakili orang tua, karena orang tua kita pun kalau kita melihat seperti itu pun nggak nutup kemungkinan gitu kan. Fisik tuh main gitu, tapi kembali lagi terukur, bukan yang membabi buta dengan pukulan, tendangan yang kalau itu lain lagi tuh. Itu yang jatuhnya bisa kita laporkan gurunya karena sudah berlebihan tindakannya. Ini masih sekedar tampiling, apalagi tidak ada rahang retak, tidak berdarah, tidak bengkak, tidak merah, kan itu berarti terukur. Dan ada teknik-teknik emang memukul, menampar tuh kan ada ya. Jadi kalau menggunakan jari ini, itu masih aman, kecuali lu pakainya ini nih. Ini sakit cuy. Bisa retak nih kalau gue yang nempelin pakai ini mah retak rahang orang gitu. Oke, next coba apa lagi nih? Ini dia nih. Ini lagi rame lagi nih. Cuy. Si anak ini diundang untuk mediasi. Diajak makan cuy. Come on, maksud gue. Itu kalau anak berprestasi, oke gitu kan. Dan ini dijadikan video. Disorot kan pastilah media. Wah, ya, kembali lagi, come on Pak Gubernur. Masih ada anak-anak yang menurut gue layak dipanggil ke kantor gubernur, diundang dan diajak makan bersama seorang gubernur gitu kan, yang gak sembarang orang bisa lakukan itu gitu. Itu masih banyak yang lebih, menurut gue lebih pantas ya. Karena kembali lagi anak ini kan bermasalah gitu kan. Merokok di sekolah, satu sisi sudah tidak menghormati sekolah itu sendiri, tidak menghormati adanya guru, tidak menghormati adanya peraturan sekolah, tidak menghormati adanya peraturan yang dikeluarkan oleh undang-undang juga. Tidak boleh merokok dalam lingkungan sekolah, rumah sakit, itu kan ada ya peraturannya, ada undang-undangnya. Mediasi boleh, dipanggil boleh, tapi kalau sampai ke acara makan-makan begini, menurut gua sih enggak sih, gitu kan. Enggak, ya cukup diajak ngobrol gitu kan, diskusi gitu, masih oke gitu. Atau mungkin kepala sekolah, gubernur datang ke sekolahan gitu. Ini udah diundang gubernur, terus dia terjadi permintaan maaf dari keduanya nih. Tapi diajak makannya ini loh. Ini kan akhirnya memicu bahwa lu bikin masalah aja lu bisa diundang gubernur ngajak makan, santuy cuy, duduk di meja makan, satu meja dengan gubernur, dengan kepala sekolah, anjoy. Apa kabar teman-teman yang berprestasi, adakah sudah diundang diajak makan sama gubernur nih? Jangan bilang di sana di Banten ada nih anak yang berprestasi nih. Pasti ada lah, nggak mungkin gak gitu kan. Tapi maksud gue yang bisa mencapai tingkat nasional atau sampai ke luar negeri misalkan itu. Ada nggak nih? Gue yakin sih kayaknya harusnya ada ya. Gitu. Nah mereka diperlakukan sama nggak seperti ini? Kalau enggak,
Ya kalau udah terjadi seperti itu, harusnya lebih dari ini perlakuannya. Yang ngerokok di sekolah aja bisa nongkrong bareng sama gubernur di meja makan. Ntar abisnya kayak ngerokok bareng lagi. Ini rame, lagi rame juga, dan menurut gua enggak sih. Yang satu ini enggak, yang sampai makan tuh enggak sih. Ini sama aja kayak yang tadi di awal, si ibu ini dinonaktifkan. Jadi kesannya ada pembelaan kan seperti itu. Dan ini aja makan kayak ini sesuatu yang biasa. Wah, siswa ngerokok tuh ya udah biasa udah. Untuk kayak ini gue sih enggak sih, cuy. Ini nih enggak banget nih. Dibukain makanya. Disendokin kayaknya tuh piring, mangkok apa sayur. Ini sih kena rujak lagi. Ya yang satu tadi barusan enggak sih ya? Enggak, kalau gue sih enggak. Masih ada lagi enggak sih? Yang katanya kalau kerja kan suruh pulang. Kalau terkait karakter kepala sekolah, ibu kan ini ibu guru ya, ibu kepala. Gimana? Kalau kesiangan disuruh pulang? Ya iyalah, kalau kesiangan lu disuruh pulang. Neng di mana-mana, gue perasaan juga begitu. Kesiangan dia udah nggak boleh masuk, pulang. Enggak siswanya ya, guru-gurunya juga begitu sama kepala sekolah, setahu gue ya. Coba dengerin nih. Yang katanya kalau kesiangan disuruh pulang. Gue tadi mau bilang kasihan juga ya anak 30 itu ya. Di sini gue nggak jadi sih, nggak jadi. Kalau kualitasnya begini, nanti kalau dia kerja nih, orang-orang begini nih kerja masuk kesiangan, nggak mau dipotong gajinya nih, teriak nih. Padahal ada absen digital. Orang kesiangan sedikit aja saya dipotong. Peraturan perusahaannya begitu, dipotong. Ini kayaknya, wah, pantas sih kalau di boykot kalau begini, cerminnya begini nih, cuy. Tapi permasalahan ini bener kan, SMA 1 kan, dari tulisannya captionnya SMA 1. Wih, kacau sih. Gimana menurut lu, cuy? Aduh. Nah, begitu caranya merokok. Kamu bisa PS1 tadi. Tutor anjir. Oh, si ini nih. Yang bikin minuman es kelapa sawit. Siapa suruh kamu merokok di sekolah? Udah sengaja saya, Pak, tadi. Sengaja kau bilang. Belum. Itu kenapa anak saya? Oh, satir cuy. Diapain anak saya itu? Ini Pak, anaknya ketahuan merokok. Aku ditampar Pak. Satir. Belum, apa istilahnya, berlebihan gitu kan. Pak jangan main tangan, bapak saya laporin ke polisi. Pak, kalau anak salah itu, Pak, jangan dibela, Pak. Nanti dia merasa bahwa perbuatan salahnya itu ada yang lindungi, Pak. Dan dia tidak bisa belajar, Pak, untuk mengakui kesalahannya. Tidaknya jangan main tampar Pak, kasih peringatan dulu. Mama saya sudah kasih peringatan, Pak. Lalu pulang ke rumah, apa yang Bapak lakukan? Saya marahin Pak, Kemudian besoknya melakukan hal yang sama lagi, Pak. Gimana? baru saya pukul Pak. Pak, sekolah itu, Pak, bukan hanya dididik untuk membaca, menulis, berhitung. Sekolah itu dididik dengan moral, Pak. Taat kepada orang tua, disiplin. Bahkan dalam bentuk kesehatannya juga, Pak. Pokoknya saya nggak terima Pak, anak saya digituin, saya laporin ke polisi. Bapak merokok. Iya Pak, saya merokok. Bapak saya laporin ke komunitas pelindungan Bapak. Tai. Enggak dong. Megang rokok terus gue ngerasa ditampar gitu. Semuanya tolol. Si anjing. Aduh goblok. Aduh. Pas banget lagi gue ngerokok bangsat. Allah. Siapa sih namanya? Si Mas Tank. Siapa sih? Pokoknya itulah. Gue follow kalau gak salah TikToknya dia nih.
Dia suka bikin konten-konten lucu gitu. Yang fenomenal tuh bikin ini tuh. Salah satunya bikin es kelapa sawit kalau nggak salah. Aduh. Saudara Jemat? Iya, dengan saya sendiri Pak, betul. Boleh saya lihat dokumen-dokumen kamu? Oh iya Pak, silakan Pak. Oh nih VOV yang jangan yang Bentar ya, saya cek dulu ya. HRD gak nerima Cimarga nih. Sini nilai-nilai kamu lumayan. Nah, Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Kemampuan skill kamu juga bagus. Oke sih. Sebentar. Kamu alumni dari SMA Negeri 1 Cibolu? Iya Pak. SMA negeri yang waktu itu ratusan muridnya pada mogok sekolah karena iming solidaritas, karena ada satu murid yang dihukum karena dia ngerokok di sekolah. Iya Pak. Sebenarnya kamu lumayan ya, tapi pulang aja deh. Saya nggak butuh karyawan kayak kamu. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalian selama masih sekolah, nggak usah deh ngelakuin hal-hal yang konyol. Hal-hal yang nggak berguna nggak usah. Nanti kalian bakal nyesel di kemudian hari. nah, Percaya deh. gue tadi ingat dong, maksudnya di awal tadi kan gue ada kasihan-kasihannya juga ya sama anak-anak yang 630 kena ikut dampaknya nih. Tapi setelah tadi nonton salah satu siswinya yang komplain juga, apa tuh kesiangan aja langsung disuruh pulang. Wah, gak jadi gue tarik lagi sih. Jadi bukan hanya sekedar ikut boikot sekolah yang mungkin karena teman ikut-ikutan, tapi secara personalnya ternyata attitude-nya begitu gitu. Berani mengkomplain tapi dengan alasan yang konyol menurut gua. Lu telat datang sekolah dan tidak diterima masuk ke dalam kelas, terus disuruh pulang, terus lu nggak terima, itu sih konyol menurut gua sih. Lebih kok bingung. Gimana menurut lu? Tulis di kolom komentar deh. Apakah setuju yang kayak gini-gini nih, khususnya kayak yang merokok dan yang udah ketahuan nih ada buktinya nih, yang siswi-siswi tadi tuh, itu memang harus di blacklist atau gimana nih? Mental kayak begitu. Terus di kolom komentar ya cuy, walatin dasit, it's a wrap. Gue jadi gak jadi pegang rokok. It's a wrap. Bungkus.